Bayangkan seseorang bisa mengubah cara kamu berpikir hanya dengan beberapa kata. Bukan sihir, tapi psikologi gelap. Ini bukan pelajaran di sekolah. Ini teknik yang digunakan orang-orang setiap hari, di tempat kerja, dalam hubungan, bahkan di media sosial, tanpa kamu sadari. Hari ini kita akan bongkar 10 teknik manipulasi psikologis paling berbahaya, lengkap dengan contoh nyata dan cara melindungi diri. Dengarkan baik-baik, karena setelah ini kamu tak akan melihat interaksi sosial dengan cara yang sama. 1. Gaslighting. Pernah merasa gila padahal kamu tahu kamu benar? Itulah kekuatan gaslighting. Pelaku memelintir kenyataan, menyangkal apa yang jelas-jelas terjadi, dan membuat kamu mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Mereka akan berkata, itu nggak pernah terjadi, padahal kamu punya bukti. Saat kamu marah karena dibohongi, mereka balas, kamu terlalu sensitif. Contoh nyatanya, pasangan selingkuh, kamu punya bukti, tapi dia malah menyalahkan kamu karena paranoid. Atasan bilang nggak pernah terima laporan, padahal kamu udah kirim. Triknya halus tapi dampaknya bisa merusak jati diri. Lindungi dirimu, simpan semua bukti, screenshot, email, atau catatan suara. Saat seseorang berusaha memutarbalikkan fakta, kamu bisa bilang, aku ingat kejadiannya berbeda, ini buktinya. Dan yang terpenting, validasi perasaanmu lewat orang-orang terpercaya. 2. Love bombing. Siapa yang nggak senang dipuji, diberi hadiah, atau dihubungi setiap saat? Tapi hati-hati, terlalu manis di awal bisa jadi racun. Love bombing adalah teknik membanjiri kamu dengan cinta, perhatian, dan pujian berlebihan, hanya untuk mengikatmu secara emosional. Begitu kamu mulai tergantung, mereka berubah. Tuntutan muncul, manipulasi dimulai. Contoh, pacar baru yang ngasih hadiah tiap hari, tapi langsung marah saat kamu menolak permintaannya. Atau perekrut MLM yang bilang, kamu luar biasa, kamu cocok banget di sini, lalu maksa kamu gabung. Cara melindungi diri, waspadai perhatian berlebihan yang terlalu cepat. Tetapkan batasan. Dan perhatikan reaksi mereka saat kamu mulai berkata tidak. 3. Fear mongering. Kalau kamu nggak ikutan sekarang, kamu bakal nyesel seumur hidup. Kalimat seperti ini nggak sekadar promosi. Ini teknik manipulasi lewat rasa takut. Pelaku membesar-besarkan ancaman, lalu muncul sebagai penyelamat. Contohnya, politikus yang berkata, kalau lawan kami menang, ekonomi bakal hancur. Atau iklan produk yang bilang stok tinggal 1, padahal gudang masih penuh. Jangan langsung panik. Verifikasi klaim, cari bukti nyata. Dan ingat, keputusan terbaik datang dari kepala dingin, bukan ketakutan. 4. Guilt tripping. Kamu tega banget sih. Kalimat ini terdengar biasa. Tapi jika diulang terus, bisa jadi alat manipulasi. Guilt tripping memanfaatkan rasa bersalah kamu untuk mengontrol. Orang tua yang berkata, kami sudah korbankan segalanya untukmu saat kamu ingin ambil keputusan sendiri. Teman yang bilang, aku selalu ada buat kamu, masa kamu nggak bantu sekarang? Tanda kamu kena manipulasi, kamu merasa bersalah, padahal nggak salah apa-apa. Lindungi dirimu, sadari hakmu untuk menolak. Katakan, aku menghargai kamu, tapi ini pilihanku. 5. Foot in the door. Kamu setuju bantu edit dokumen. Besoknya disuruh kerjain seluruh proyek. Itu bukan kebetulan. Teknik ini memulai dari permintaan kecil agar kamu lebih mudah menerima permintaan besar berikutnya. Sales minta kamu coba sampel gratis, lalu bilang, mumpung kamu suka, beli dong versi lengkapnya. Solusinya, tetapkan batas dari awal. Aku cuma bisa bantu yang ini. Kalau permintaan bertambah, tolak tanpa rasa bersalah. 6. Door in the face kebalikannya dari sebelumnya. Pelaku minta hal besar dulu yang pasti ditolak. Setelah kamu nolak, mereka ajukan permintaan sebenarnya yang lebih kecil, dan kamu lebih mudah bilang iya. Contoh, minta donasi 5 juta, kamu nolak. Lalu mereka minta 100.000. Kamu pikir itu ringan, padahal tetap manipulasi. Sadari polanya. Nggak semua permintaan lebih kecil berarti masuk akal. Katakan, aku sudah tolak yang besar, bukan berarti harus terima yang kecil. 7. Triangulasi. Aku lebih suka cara si A deh, dia nggak kayak kamu. Kalimat ini bisa menghancurkan harga diri. Pelaku akan libatkan orang ketiga untuk menekan kamu secara emosional. Dibanding-bandingkan, diprovokasi. Pasangan bilang, mantan aku lebih pengertian daripada kamu. Atasan berkata, lihat si B, dia kerjanya cepat, kamu kenapa nggak bisa? Cara melindungi diri, jangan ikut permainan itu. Katakan,
Aku bukan mereka, dan kamu harus bicara langsung denganku, bukan membandingkan. 8. Lying by omission. Kadang, kebohongan terbesar bukan tentang apa yang dikatakan, tapi apa yang sengaja disembunyikan. Contohnya, produk investasi yang hanya menunjukkan keuntungannya, tanpa menyebutkan risikonya. Ini licik, karena kamu merasa diberi informasi lengkap, padahal ada fakta penting yang sengaja dihilangkan. Lawan dengan pertanyaan. Gali detail. Apa risikonya? Apa kekurangannya? Minta semua dokumen, baca pelan-pelan, dan jangan langsung percaya. 9. Love withdrawal. Rasa cinta bisa dijadikan alat hukuman. Pelaku manipulasi akan menarik kasih sayangnya sebagai bentuk kontrol. Tiba-tiba mereka diam, nggak bicara, atau menjauh, hanya karena kamu menolak permintaan mereka. Kamu dibiarkan bingung, merasa bersalah. Padahal mereka hanya sedang memainkan emosi kamu. Jangan kejar orang yang sengaja menjauhkan diri untuk menghukummu. Katakan, kalau ada masalah, kita selesaikan lewat komunikasi, bukan diam-diaman. 10. Bait and switch. Iklan menjanjikan harga super murah, tapi saat kamu booking, harganya naik 4 kali lipat. Itulah bait and switch. Pelaku menawarkan sesuatu yang menarik, lalu menggantinya saat kamu sudah tertarik. Bentuk manipulasi ini sering ditemui di penjualan, promosi, bahkan hubungan pribadi. Cara melawan, minta komitmen tertulis. Jangan langsung setuju tanpa membaca detail. Kalau ada yang mencurigakan, laporkan. Semua teknik ini punya satu tujuan, membuat kamu kehilangan kendali. Tapi kamu punya kekuatan untuk melawan. Pelajari polanya, pertahankan batasanmu. Jangan biarkan rasa bersalah atau takut mengendalikan hidupmu. Kalau kamu pernah mengalami salah satu dari teknik ini, tulis "aku sadar" di komentar. Dan bagikan video ini ke temanmu. Siapa tahu mereka sedang jadi korban tanpa sadar. Manipulasi tidak bisa bertahan lama. Jika kamu berani membuka mata,